Adik-adik, kenapa sih kita perlu belajar materi bermain di lingkungan sekolah? Ternyata ketika kita pergi ke sekolah, kita tidak hanya sekedar bermain saja loh, tetapi kita juga belajar tata tertib terhadap peraturan yang ada. Nah, dari situ kita dapat mengetahui betapa pentingnya menaati peraturan tersebut. Lalu kira-kira kegiatan apa ya yang termasuk dalam kategori menaati peraturan itu? Mau tahu apa aja? Yuk simak materi pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum adik-adik pembelajar yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehingga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini saya Kak Anissa, fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, akan kembali mengajak kalian semua untuk belajar mengenai materi tematik terpadu. Kira-kira apakah kalian sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari? Ya betul, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi bermain di lingkungan. Lebih spesifiknya lagi mengenai bermain di lingkungan sekolah. Tujuan dari pembelajaran kali ini agar adik-adik mengenal keragaman benda, mampu menyelesaikan operasi hitung pembagian, mampu menggambar vas bunga menggunakan susunan karet, mengidentifikasi aturan yang berlaku di sekolah, menguasai gerak memutar badan tanpa berpindah tempat, mengetahui manfaat menaati peraturan di sekolah, dan akibat jika kita melanggarnya. Adik-adik, kalian pasti sering kan bermain di lingkungan sekolah? Nah, kali ini kita akan bermain sambil belajar. Jadi, ikuti terus pembelajaran kakak ya. Di sini ada gambar siswa yang sedang bermain di halaman sekolah. Menurut kalian, benda apa saja yang ada di gambar tersebut? Ya betul, ada gelas plastik, kelereng, dan tali. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai operasi hitung pembagian. Siapa yang tahu apa itu pembagian? Ya betul, pembagian adalah pengurangan secara berulang. Langsung saja ke contoh soalnya ya. Sebanyak 6 gelas air dibawa oleh 3 orang anak. Masing-masing anak membawa gelas sama banyak. Berapa gelas air yang dibawa oleh setiap orang? Caranya, setiap anak diberikan 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap anak 1 hingga habis. Pengurangan berulang. 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Artinya sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena pengurangan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi, banyak gelas air yang dibawa oleh setiap orang ada 2 gelas. Adik-adik, kita mempunyai kewajiban mematuhi peraturan di sekolah. Salah satunya, bagaimana cara berpakaian yang benar menurut aturan. Lalu, apa saja ya yang termasuk cara berpakaian yang benar menurut aturan sekolah? Ya benar, kita harus memakai kaos kaki warna putih, sepatu hitam, perempuan memakai rok di bawah lutut, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Adik-adik, kira-kira permainan apa ya yang sedang mereka lakukan? Pernahkah kalian melakukan permainan itu? Ya, betul. Mereka sedang bermain permainan saling dorong bola. Permainan saling dorong bola merupakan contoh gerak mendorong tanpa berpindah tempat. Adik-adik, pada materi selanjutnya kita akan mencoba memaknai kosakata dari kata tertentu. Di sini Kak Anissa mempunyai 3 kata.
Yang pertama tribun, yang kedua bed, dan yang ketiga net. Apakah kalian bisa mengartikan makna dari kosakata tersebut? Nah, mari kita bahas bersama-sama ya. Kita mulai dari kata tribun. Tribun biasa digunakan penonton untuk menyaksikan pertandingan dengan cara duduk. Jadi, kata tribun bermakna kawasan duduk. Selanjutnya kata bed. Bed biasanya digunakan oleh seorang pemain tenis meja untuk memukul bola. Jadi, bed bermakna raket tenis. Kemudian yang terakhir kata net. Net memiliki kegunaan untuk menghalangi bola yang masuk dari lawan dan menentukan bola masuk ke daerah lawan atau daerah kita. Jadi, net bermakna pembatas meja tenis di tengah. Ternyata, pembagian dapat diubah menjadi perkalian loh. Kira-kira bagaimana ya caranya? Yuk kita perhatikan penjelasan berikut. Jadi begini, saat Benny memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas setiap kantong. Kalimat matematikanya menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi, 6 dibagi 3 sama dengan 2, karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Adik-adik, kira-kira bagaimana ya cara menggambar vas bunga menggunakan susunan karet? Apa saja langkah-langkah yang perlu diperhatikan? Yuk kita bahas bersama-sama. Pertama, sediakan semua alat tulis yang dibutuhkan. Kedua, buat garis pinggir pada buku gambar. Ketiga, buat pola gambar karet gelang. Keempat, arahkan pola gambar karet gelang membentuk vas bunga. Kelima, warnai pola gambar dengan pensil warna atau krayon. Mudah kan teman-teman? Pernahkah kamu melakukan permainan estafet bola? Apakah gerak dasar dalam permainan estafet bola? Perhatikan langkah-langkah dalam permainan estafet bola berikut. Pertama, siswa berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Yang kedua, bola diberikan kepada kepala tim di depan. Yang ketiga, bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan. Yang keempat, kaki tidak boleh berpindah. Yang kelima, tim harus bekerja sama dan hati-hati. Adik-adik, coba kalian amati gambar berikut ini. Lalu, berilah tanda centang untuk hal yang harus dilakukan dan tanda silang untuk hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Terdapat 7 gambar yang menunjukkan perilaku siswa. Nah, perilaku mana yang termasuk taat terhadap peraturan? Ya betul, jawabannya ada di gambar nomor 2, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan perilaku mana ya yang tidak termasuk taat terhadap peraturan? Wah, cerdas. Jawabannya ada pada gambar nomor 1 dan 3. Adik-adik, jika kita mematuhi tata tertib di sekolah, maka akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih lebih disiplin, terbiasa hidup rapi dan bersih, bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri ramah terhadap orang lain. Membiasakan diri hidup tertib memiliki banyak manfaat. Jadi, jika kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, maka akan berakibat kurang baik, seperti mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar, akan diberikan peringatan terlebih dahulu. Namun, jika sudah lebih dari 1 kali, akan langsung diberikan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, maka orang tua kita akan dipanggil. Wow, serem ya. Maka dari itu, kita harus selalu menaati peraturan yang ada di sekolah. Pada pembelajaran kali ini, kita sudah belajar berbagai hal yang terkait dengan lingkungan sekolah.
seperti mengenal keragaman benda, menyelesaikan operasi hitung pembagian, menggambar vas bunga menggunakan susunan karet, mengidentifikasi aturan yang berlaku di sekolah, mampu menguasai gerak memutar badan tanpa berpindah tempat, mengetahui manfaat mematuhi tata tertib di sekolah dan akibat jika kita melanggarnya. Wah, sudah banyak juga ya kita belajarnya. Nah, itu tadi pembelajaran tentang bermain di lingkungan sekolah. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.